Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Perkantoran dengan dosen pengampu yaitu Ibu Resya Fahrunisa MPD. Di sini saya akan membahas tentang kesehatan dan juga keselamatan kerja. Sebenarnya apa sih kesehatan dan keselamatan kerja itu? Keselamatan dan kesehatan kerja adalah pengawasan terhadap orang, mesin, material, dan juga metode yang mencakup lingkungan kerja agar pekerja ataupun pegawai tidak mengalami cedera. Dengan kata lain, keselamatan dan kesehatan kerja adalah aktivitas tentang mempromosikan kesejahteraan di lingkungan kerja serta mencegah cedera dan juga penyakit. Selanjutnya, apa aja sih yang menjadi dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja? Yang pertama, setiap pekerja berhak memperoleh jaminan atas keselamatan kerja agar terhindar dari kecelakaan. Yang kedua, setiap orang yang berada di tempat kerja harus dijamin keselamatannya. Dan yang ketiga yaitu tempat pekerjaan dijamin selalu dalam keadaan aman. Yang termasuk ke dalam kecelakaan kerja yaitu ada 3. Yang pertama, kecelakaan akibat langsung dari pekerjaan. Yang kedua, kecelakaan pada perjalanan pekerjaan. Dan yang terakhir, yaitu penyakit akibat pekerjaan. Selanjutnya yaitu aturan keselamatan dan kesehatan kerja. Di Indonesia, aturan keselamatan dan kesehatan kerja diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, di mana sistem tersebut harus diterapkan pada perusahaan yang memperkerjakan lebih dari 100 orang karyawan atau mempunyai tingkat potensi bahaya yang tinggi. Sistem manajemen ini tidak hanya mengatur karyawan perusahaan, tapi juga kepada semua pihak yang terkait. Ada 6 rencana kesehatan dan keselamatan kerja, yaitu yang pertama, tujuan dan sasaran, yang kedua, skala prioritas, yang ketiga, upaya pengendalian bahaya, yang keempat, penetapan sumber daya, yang kelima, indikator pencapaian, dan yang terakhir, sistem penanggung-jawaban. Tindakan yang harus diambil oleh perusahaan untuk mencegah kecelakaan kerja, yaitu yang pertama, membentuk panitia keselamatan dan kesehatan kerja, yang kedua, meningkatkan mekanisme yang tepat guna, yang ketiga, mengendalikan teknis, yang keempat, melakukan pengawasan atas kebiasaan kerja, yang kelima, melakukan penyesuaian volume produksi dengan jam proses yang optimum, dan yang terakhir yaitu penyempurnaan anggaran ekonomi. Selanjutnya yaitu peranan perusahaan dan karyawan dalam keselamatan dan kesehatan kerja. Walaupun hal ini mencakup banyak pihak, dalam prakteknya tanggung jawab pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja ada di bawah tanggung jawab perusahaan. Perusahaan atau pemberi kerja memiliki kewajiban hukum untuk memastikan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan karyawan di tempat kerja, sejauh hal tersebut dapat diimplementasikan. Berikut ini adalah kewajiban perusahaan dalam keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama, merancang, menyediakan, dan memelihara tempat kerja yang aman. Yang kedua, mengidentifikasi potensi bahaya. Yang ketiga, menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi resiko bullying dan harassment. Yang keempat, menyediakan fasilitas pertolongan pertama yang memadai. Yang kelima, mengatur rencana kontingensi untuk mengatasi hal darurat. Yang keenam, memastikan fasilitas sesuai standar kesehatan. Dan yang terakhir, menyediakan pakaian pelindung. Poin selanjutnya yaitu penyebab timbulnya kecelakaan kerja. Kondisi kerja yang tidak aman bisa diakibatkan karena beberapa hal seperti yang pertama, peralatan yang tidak dijaga dengan baik. Yang kedua, peralatan yang rusak. Yang ketiga, prosedur yang berbahaya. Yang keempat, penyimpanan yang tidak aman. Yang kelima, pencahayaan kurang baik. Yang keenam,
ventilasi buruk, yang ketujuh, ruang kerja yang padat, dan yang terakhir yaitu suhu yang terlalu panas. Selanjutnya yaitu sebab-sebab timbulnya kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja dapat terjadi menimpa pekerja dengan berbagai sebab. Usaha menyediakan tempat yang aman untuk bekerja serta sesuatu proses teratur yang berhubungan dengan usaha menentukan kondisi umum dengan apa pekerjaan yang akan dilaksanakan para pekerja. 3 faktor penyebab kecelakaan. Yang pertama, faktor lingkungan. Yang kedua, faktor manusia. Dan yang terakhir, faktor mesin ataupun alat. Jadi, inti dari pembahasan kali ini yaitu keselamatan dan juga kesehatan kerja adalah hal yang sangat penting yang harus diterapkan di perusahaan, yang harus disadari oleh karyawan dan juga perusahaan. Sehingga dalam proses pekerjaan tidak adanya kecelakaan yang bisa merugikan perusahaan ataupun karyawan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.